Ya, Shalom saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita patut mengucap syukur karena kemurahan-Nya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan kondisi atau keadaan yang terjadi di dunia ini, secara khusus di bangsa kita Indonesia, sungguh benar-benar bahwa firman Allah digenapi. Coba saya bacakan dulu ayat firman Tuhan yang berkenaan dengan keadaan ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jika saudara-saudara memiliki Alkitab, boleh ikut menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan supaya kita mengerti kejadian yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikop di sini, keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, saudara, ini adalah nubuat dari seorang rasul yang bernama Paulus. Dia tulis kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia menceritakan, memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kita perhatikan dari ayat demi ayat, sungguh benar-benar bahwa firman Allah ini tergenapi di hari-hari ini, sedang terjadi. Dikatakan di sini pada ayat yang pertama kita perhatikan, di sini dikatakan, saudaraku, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, sukar, saudara. Ya, kita lihat kondisi di hari-hari ini membuat banyak orang khawatir, takut, bahkan berjalan berjumpa dengan keluarga saja, bertamu dengan keluarga, kita terkadang khawatir karena adanya virus Corona COVID-19
sampai sekarang berganti-ganti dengan jenis namanya, saudara. Ini adalah langkah awal terjadinya kesukaran besar. Dan Alkitab berkata dunia ini memang sedang menuju kehancuran. Sedang menuju kehancuran. Lalu yang berikut, di sini dikatakan, yang ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, lebih mengutamakan dirinya sendiri. Orang lain dia tidak peduli, mau itu keluarga, mau saudara, mau kakak, mau adik. Terkadang dia tidak lagi perhatikan. Yang penting dia berhasil, yang penting dia mendapatkan sesuatu, uang. Makanya hati-hati, saudara. Alkitab berkata cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ya, saya sambung terus. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri, membuat banyak ngomong, besar ngomong, tetapi sebenarnya di dalamnya tidak ada apa-apanya. Mereka sombong. Nah, ini saudara ya, kita harus perhatikan kejadian-kejadian ini sedang tergenapi, saudara. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, ini memfitnah, menjelekkan orang lain, menjelekkan agama lain, menjelekkan suku lain, menjelekkan saudara-saudara yang lain. Dan ini sedang tergenapi, saudara. Perhatikan, kalau kita ikuti berita sekarang, kita lihat ya, cukup menyedihkan. Sebenarnya harusnya itu tidaklah terjadi. Seharusnya itu janganlah terjadi. Kita melihat agama dengan agama saling menjelekkan, saling menyakiti, saling menyinggung, saudara ya. Ya, ini benar-benar bukan suatu kebetulan, saudara. Tidak kebetulan. Ini memang sudah ditulis dan dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan Alkitab berkata semua firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus, supaya disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul. Nah, ini saudara ya, coba. Akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, saudara, anak-anak sekarang akibat HP sudah sulit untuk diarahkan. Dipanggil saja saudara, dipanggil, itu bisa mereka tidak dengar. Disuruh kerja, dilatih untuk belajar bekerja di rumah, rasanya mereka enggan memberikan tenaga. Bahkan tidak jarang mereka melawan, berontak, tidak tahu berterima kasih. Ini keadaan sekarang. Dan saya pikir ini hampir terjadi di semua rumah tangga. Anak-anak benar-benar sungguh menyakitkan hati orang tua. Ini saudara ya, saya akan bacakan lagi. Tidak mempedulikan agama. Lebih baik mereka di luar sana berpoya-poya, berhoga-hoga, bersantai-santai, tapi mereka tidak lagi datang beribadah. Mereka tidak tahu lagi bersyukur kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, ada banyak orang, mereka mereka akan menyakiti orang lain. Nah, terus saudara, tidak tahu mengasihi, nggak ngerti lagi mengasihi, sudah samar.
yang baik, yang jahat sama saja dalam hidupnya. Ya. Tidak tahu masih tidak mau berdamai, sukanya hanya ribut, sukanya cari gara-gara, sukanya cari musuh, sukanya cari masalah. Dan ini sedang terjadi, saudara, bukan cuma di kalangan bawah, sampai di kalangan elit, di kalangan orang-orang yang kita pikir, kita pandang mereka orang yang berpendidikan tinggi, yang memiliki status yang luar biasa, tapi justru mereka pun sedang dilanda oleh kejadian ini. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang lain. Nah ini saudara, suka menjelekkan orang lain. Hati-hati saudara, Alkitab berkata jika kamu menghakimi orang lain, maka kamu juga akan dihakimi. Saudara ya, suka menjelekkan orang lain. Yesus berkata, engkau melihat selumbar di mata orang lain, tetapi engkau tidak melihat balok di matamu. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Tidak dapat mengekang diri, tidak memiliki penguasaan diri, garang, tidak sabar, saudara, tidak sabar. Itu yang sedang terjadi, gampang terprovokasi, gampang terpengaruh. Dia tidak menyaring dulu, tidak mempertimbangkan dulu apakah itu suatu kebenaran, apakah itu adalah hal yang salah. Hal yang salah. Suka mengkhianat. Nah ini hati-hati saudara. Terkadang orang yang kita anggap jadi teman, jadi sahabat, itu pun bisa menjadi pengkhianat yang menjatuhkan kita, yang menghancurkan kita. Ya, yang menghancurkan kita. Seolah-olah hari-hari ini kita salah melangkah. Terkadang kita serba salah. Kita tidak berkawan salah, kita berkawan salah. Bisa-bisa orang-orang yang dekat dengan kita pun itu bisa menjadi musuh dalam selimut. Ya, itu satu kantor, ya, yang sepertinya menghargai, yang sepertinya menghormati, tetapi di balik kebaikannya, di situ ada rencana yang jahat. Dan itu akan terjadi saudara, dan sedang terjadi mungkin di tengah-tengah perjalanan hidup saudara. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah mereka lakukan, ya, ke gereja, rajin ke gereja, tapi sebenarnya itu mereka lakukan hanya rutinitas. Mereka hanya lakukan sebagai secara seremonial saja, tradisi saja, tapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka tidak ada lagi mempercayai bahwa di dalam ibadah itu ada berkat, seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Makanya saudaraku, sebenarnya ibadah itu mengandung janji yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Tetapi di akhir zaman itu akan dipungkiri. Mereka hanya melakukannya hanya secara kebiasaan saja, tidak melibatkan hatinya lagi, tidak sungguh-sungguh lagi mereka lakukan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, jauhilah mereka itu, katanya ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai
nafsu. Nah ini ya, keadaan dunia ini sekarang, ya ampun, ya banyak godaan, banyak jerat iblis yang ingin menyeret kita, memikat kita, menggoda kita untuk dikuasai oleh hawa nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka ingin belajar sebenarnya, keinginan ingin diajar, tetapi tidak mau mengerti, tidak dikatakan tidak dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah ini saudara ya, kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-24 dalam kitab Wahyu, di situ waduh sangat mengerikan yang akan terjadi. Tetapi ini adalah dasar saya mau sampaikan kepada saudara bahwa keadaan yang terjadi hari-hari ini tidak kebetulan, tetapi memang sudah ditulis di dalam Alkitab, dinubuatkan dalam Alkitab bahwa itu pasti terjadi. Nah, langkah yang kita mau ambil meresponi firman Tuhan ini, sebagai umat Tuhan saya mau mengajak siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saya mau mengajak. Alkitab berkata, berjaga-jaga dan berdoalah kamu supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Serahkan hidup kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta Tuhan pimpin aku dalam kebenaran. Sebab Alkitab berkata setiap orang pada akhir zaman ketika penghakiman datang, Yesus datang menjadi hakim. Alkitab berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 di situ dikatakan setiap orang akan mempertanggungjawabkan kelakuannya masing-masing. Pada masa sekarang, pada masa hidup sekarang, ini waktunya kita bertindak menjadi pelaku firman, hidup dalam kebenaran, jangan terseret kepada apa yang sudah ditulis dalam Alkitab ini, bahwa orang-orang akan mencintai dirinya sendiri, mencintai mencintai uang, tidak lagi tahu berterima kasih, memberontak terhadap orang tua dan lain sebagainya. Saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami, memberitahukan kepadamu hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, tinggallah di hati kami, bertahtalah di hati dan pikiran kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika waktunya nanti Engkau memanggil kami masuk dalam kerajaan surga, berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Yesus, menikmati sukacita. Ampuni dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.